Pak, ini kalau kita bicara soal pilot begitu ya, jika dibandingkan dengan kondisi di awal pandemi COVID-19, tentunya ini kan banyak sekali ya perusahaan yang terdampak begitu. Bagaimana evaluasi Bapak terhadap tren permohonan pilot dan PKPU di era pemulihan ekonomi di saat ini, Pak? Baik, makasih Mbak. Memang sih kalau kita melihat statistik permohonan pilot dan PKPU dari 2019 sampai dengan Juli 2022 ini, yang paling besar memang kalau kita lihat angkanya itu pada tahun 2021 kemarin. Di 2021 itu total permohonan pilot dan PKPU itu ada 862 permohonan pilot dan PKPU. Itu di 2021. Kemudian kalau kita mundur setahun ke belakangnya di 2020, nilai jumlah permohonan PKPU dan pilot di 5 pengadilan niaga di seluruh Indonesia itu ada 751, itu di tahun 2020. Nah, kemudian di 2019 sebelum kita masuk ke COVID ada 548. Nah, jadi kalau kita lihat dari 2019 sampai 2021 memang peningkatannya luar biasa. Dari 548 di 19 menjadi 751 di 2021 dan kemudian menjadi 862 di 2021. 751 tadi di 2020 dan 862 di 2021. Gimana setelah memasuki tahun 2022? Ternyata kalau kita lihat sampai dengan hari ini ada 336 permohonan. Ada 336 permohonan sampai dengan hari ini baik kepilitan maupun PKPU. Tapi kalau kita mau melihat perbandingan yang sama di tahun 2021 dengan sekarang memang mulai menurun. Terjadi penurunan permohonan pilot dan PKPU. Jika Januari sampai Juli 2021 itu ada 306 permohonan pilot. Sementara di 2022 ini, Januari ke Juli 2022 itu ada 188 permohonan pilot. Demikian juga dengan PKPU. Di Januari sampai Juli 2021 itu ada 32 permohonan permohonan pilot. Tadi yang 300 itu adalah permohonan PKPU, ada 306 PKPU, 188 permohonan PKPU. Kemudian pilot itu ada 32 permohonan pilot di Januari ke Juli 2021, sementara di Januari ke Juli 2022 hanya 26. Jadi kalau kita melihat itu hampir setengah aja. Jadi kalau kita lihat year to year antara Januari ke Juli 21 dan Januari ke Juli 2002 itu hampir 50% berkurang permohonan PKPU maupun pilot yang masuk ke 5 pengadilan niaga di Indonesia. Nah, kita tidak tahu persis apakah terjadi negosiasi bilateral antara dunia usaha dengan para krediturnya atau memang mulai ada perbaikan kondisi perekonomian. Tapi yang pasti secara statistik permohonan pilot maupun niaga jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2021 dengan sampai Juli 2022 terjadi penurunan jumlah permohonan pilot dan PKPU yang masuk ke pengadilan niaga. Demikian, Pak. Baik, berarti itu artinya di tahun 2021 angka permohonan pilot cukup tinggi ya, Pak ya? Atau mungkin yang tertinggi, Pak? Tertinggi sepanjang sejarah kepilitan di Indonesia. Baik, Pak, selanjutnya ini kan kalau kita lihat begitu ya Pak, belakangan ini pun banyak terjadi pilot di BUMN. Sebetulnya bagaimana penilaian Bapak terhadap nasib para pegawai dari perusahaan yang terkena pilot ini? Dan bagaimana nih misalnya kalau hak-hak mereka begitu ya, seperti misalnya gaji dan juga THR ini mungkin belum bisa lunas untuk dibayarkan. Solusinya akan seperti apa Pak kira-kira? Baik, kebetulan saat ini juga kami dipercayakan kebenaran sebagai kurator di Merpati Nusantara Airlines ya, yang dalam proses kepilitannya ini. Tentu sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2015 kemarin dalam permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian memang karyawan tidak perlu ragu lagi bahwa secara tegas dinyatakan oleh putusan Mahkamah Konstitusi bahwa untuk upah buruh terutang itu adalah peringkat pertama yang harus dibayarkan. Itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian hak-hak buruh lainnya itu hanya setingkat di bawah separatis. Jadi upah buruh terutang, separatis ini perbankan dan lembaga keuangan lainnya sebagai pemegang jaminan, baru kemudian hak buruh lainnya ini pesangon dan hak buruh lainnya, baru kemudian kreditur preferen, pemerintah, tagihan pemerintah, pajak dan lainnya, baru kemudian terakhir adalah kreditur konkuren. Nah, itu peringkat pembagian hak-hak peringkat tertinggi dari
hak-hak para kreditur termasuk karyawan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian pasal 95 ayat 4 Undang-Undang 13 tahun 2003. Demikian, Mbak. Jadi buruh tidak perlu khawatir, tenaga kerja tidak perlu khawatir karena mereka sudah mendapat porsi merapat peringkat yang diistimewakan oleh undang-undang. Demikian.